Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore Pesona Inspire. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga baik, sehat, semangat dan masih stay di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber yang luar biasa di acara yang sudah dinanti-nanti dong pasti ya. Iya, inilah Suara Disabilitas dengan tema kali ini yaitu pendidikan seksual bagi anak disabilitas. Wah, kira-kira untuk anak disabilitas yang ada di Wonosobo, pendidikan seksual itu penting atau enggak kira-kira? Nah, Pesona Inspira boleh gabung silahkan untuk turut berpartisipasi di 0823 2383 9996. Tapi di studio Radio Pesona sudah hadir narasumber kita di sore hari ini. Saya sapa dulu, ada Ibu Saryanti AMK selaku konselor HIV dan perawat PDP atau perawatan dukungan dan pengobatan HIV. Nah, boleh saya sapa Ibu Saryanti, selamat sore. Sore. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Selalu. sehat, Ya. baik, semangat gitu ya. Nah, kita akan ngobrolin tentang pendidikan seksual bagi anak disabilitas ya Bu ya sore hari ini. Oke. Nah, kira-kira apa sih gitu pentingnya Pesona Inspira yang mau gabung sekali lagi boleh silakan di 0823 2383 9996. Langsung saja nih Bu Saryanti. Ini mungkin sebelum kita masuk ke materi atau bertanya, mungkin boleh diperkenalkan Ibu Saryanti ini sebenarnya kesibukannya sehari-hari seperti apa begitu, silakan. Oke, terima kasih Mbak. Saya perawat Puskesmas Wonosobo 1. Kebetulan saya di samping jadi perawat umum, di sana saya menjabat ada tambahan pekerjaan di klinik PDP. Saya itu perawat PDP. PDP itu perawatan dukungan dan pengobatan untuk pasien HIV positif. Saya juga konselor HIV. Saya pelatihan konselor HIV dari 2015. Otomatis saya berkecimpung di dunia per HIV-an itu mulai dari 2015. Karena di tahun itu banyak temuan-temuan yang mulai muncul di kabupaten kita. Selain itu saya juga di Puskesmas juga menjabat jadi PPI. PPI itu pencegahan dan infeksi, okay? Dan penularan infeksi banyaklah. Kalau di Puskesmas itu perawat tidak seperti di RSU. Jadi kalau di RSU itu cuman merawat orang sakit di bangsal gitu. Tapi nek di Puskesmas itu jabatannya banyak. Jadi pikirnya Multi bisa talent ya. Ya, di dalam gedung dan di luar gedung. Oke, pokoknya Ya. serba bisa lah ya. Pak lu gak ada apa lu mau gue ada gitu ya. Ya, tempatnya begitu. Oke, Bu Saryanti, kita masuk ke tema kita kali ini adalah pendidikan seksual bagi penyandang disabilitas Ya, begitu ya. ya. Dengan tema ini sebenarnya penting gak sih gitu ya pendidikan seksual untuk anak nih sebelum ke disabilitas, Ya. untuk anak sendiri gitu nih. Ya. Di zaman yang sekarang memang serba digital, Ya. kemudian juga marak juga gitu ada Betul, pelecehan betul, seksual pada betul. anak. Nah, Ya. penting gak sih pendidikan seksual pada anak? Menurut saya sangat penting karena saya punya anak ya, jadi tahu bagaimana seorang anak itu bisa terbuka dan menghargai dirinya, otomatis mengenalkan dirinya sendiri dulu. Oh, ini apa, fungsinya apa, dan bagaimana kalau disalahgunakan. Nah, seperti itu tuh memang harus dikomunikasikan dengan anak, karena anak kan tuh pengetahuannya baru sedikit. Kalau kita tidak responsif memberitahu dia otomatis kurang tahu ya. Untuk anak yang biasa ya kan lebih enak lah karena kita bisa ngobrol. Misalnya ya kita pernah mandi bareng sama anak perempuan, karena perempuan sama anak perempuan ya otomatis mereka jadi tahu kok bisa besar itu kenapa, kalau besar itu fungsinya apa, dan misalnya ada penyakit. Misalnya kalau memang anaknya berpengetahuan luas, otomatis dia langsung tanya, kok punya saya kok kecil, nggak seperti ibu, kok dari atas sampai bawah ya, karena seorang ibu dan seorang anak kan beda secara fisik, mereka taunya sesama anak, temannya seperti itu, dia seperti itu, kok beda dengan seorang ibu dengan anak, secara fisik kok beda. Nah itu kita harus beritahu dari
apa sih itu, gunanya apa, perkembangannya bagaimana kalau kamu udah tua, dan memberi pengertian anak seperti itu. Jadi anak lebih tahu, oh ya perkembangan kalau sudah menjadi besar, dewasa, dan menjadi orang tua itu ada perkembangannya dari fisik kita dan berubah seperti itu. Oke, jadi penting gitu ya pendidikan Penting. untuk anak. Selain ini untuk menjaga diri anak juga tahu fungsi-fungsinya gitu. Menghargai dirinya sendiri. Menghargai diri sendiri. Iya. Terus mempunyai konsekuensi apabila dia salah untuk menggunakannya, itu ada konsekuensinya. Misalnya penyakit atau luka atau yang lainnya. Oke, nah sebelum saya melanjutkan pertanyaan berikutnya, ini juga pengen menyapa Pesona Inspire yang sedang ikutin live Instagram di @pesona_fm Wonosobo dan juga di Don Bosco Wonosobo ya. Boleh Bu Saryanti menyapa? Halo, Ya. halo semuanya. Iya, selain didengarkan di 92,1 FM Radio Pesona juga ada di live Instagram. Ya, terima kasih sudah bersedia mengikuti. Tapi maaf, mungkin pengetahuannya masih kurang banyak, masih butuh belajar. Oke, kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih, Bu Saryanti. Kalau tadi kan penting gitu untuk anak, lah untuk disabilitas apakah juga sama pentingnya atau sebenarnya lebih penting lagi untuk menjaga disabilitas ini gitu? Lebih penting sih, karena mereka itu secara fisik ada kekurangannya ya. Jadi untuk dilecehkan misalnya salah gunakan atau dilecehkan itu lebih enak mungkin ya. Untuk orang yang normal melecehkan mereka itu lebih enak, karena misalnya dia tidak bisa berteriak, dia tidak bisa mendengar, ataupun dia tidak bisa lari, dia tidak bisa melihat, otomatis menjadi kesempatan bagi sekelompok orang yang memang nyun sewune berspektif negatif terhadap mereka, gitu ya. Lebih penting menurut saya. Oke, jadi memang yang paling penting ini anak-anak dan juga disabilitas ini mendapatkan pendidikan seksual lebih dini. Iya. Nah, usia yang ideal untuk mendapatkan pendidikan seksual itu di usia berapa ya? Sebenarnya dari keluarga sebelum sekolah aja mereka sudah seharusnya ya, kalau memang orang tuanya berpengetahuan luas sudah mulai, tapi dengan sesuai umurnya ya, seperti tadi lah misalnya seperti anak TK, oh ini fungsinya ini fungsinya ini, seperti ya kan belum masuk ke Don Bosco kan kalau prasekolah ya. Kalau sudah masuk ke sana apalagi nanti kan sudah dilepas di asrama dengan gurunya, mereka berinteraksi pendidikan seksual dengan otomatis dengan pendidikan yang ada di sana, pendidik yang ada di sana bukan di rumah. Jadi ya sesuai umurnya aja dan sesuai lingkungan yang dia tempat tinggali ya. Oke, dan untuk yang sebenarnya yang mendapatkan pendidikan ini apakah hanya anak-anak dan juga disabilitas atau kita sebagai orang tua dan juga pengajar ini dan juga masyarakat begitu ya, harus tahu juga bahwa apa sih hal-hal yang boleh disentuh dan yang nggak boleh disentuh nih, mungkin pipi yang boleh disentuh gitu ya, dan hal-hal atau area-area lain gitu, karena kalau misalnya anak-anak aja yang tahu tapi orang yang sembarangan pegang-pegang kadang gemes gitu, nah itu yang mungkin juga perlu diperhatikan gitu. Ya, menurut saya memang semuanya lah ya, orang tua ya harus tahu, tapi kadang tergantung pendidikannya. Tergantung, kalau pendidikannya rendah dia mau mencari tahu dan ingin tahu bisa aja, tapi kebanyakan mereka kan nggak seperti itu. Punya HP cuman untuk sosmed aja, senang-senang aja, nggak pernah bagaimana pentingnya mendidik anak, caranya mendidik anak sesuai umurnya, apa saja yang perlu untuk anak seusia situ, walaupun kan ada tetap pendidikan agama, pendidikan seksual dan semuanya kan, baca tulis dan semuanya kan sesuai umur lah ada. Tapi ya kadang ya itu orang tuanya tidak mau tahu dan nggak ingin tahu. Anaknya juga sebenarnya tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya proaktif, pemberitahu, dia juga seneng aslinya. Kalau diajak komunikasi mereka seneng. Kalau orang tuanya proaktif gitu. Apalagi ya semua guru juga ya jelas ya, guru harus tahu, tapi kembali lagi ke literatur pendidikan kita, pendidikan seksual itu di biologi ya, biologi itu kelas berapa saya jadi lupa, SMP ya baru ada ya, SMP ya? Iya, kalau saya SMP. SMP kan, dulu kan saya SMP ya. Tapi kita nggak seumuran ya Bu ya? Nggak, saya lebih tua. Saya sudah tua guys. Oke. Jadi memang
Ya pendidikan kita mungkin ya masih dari usia dini itu harus memasukkan pendidikan seks ya. Oke. Kalau dulu mungkin zaman kita SMP baru ada pelajaran biologi. Iya. Nah, kalau mungkin di era sekarang nih pelajaran yang seperti apa sih gitu yang masuk di anak-anak TK, anak-anak PAUD gitu ya. Tapi pendidikan seks yang tidak hanya dari orang tua tapi mungkin dari guru. Apakah ada di kurikulum misalnya nanti di TK, SD dan sebagainya gitu? Setahu saya nggak ada ya, cuman hanya pengenalan fisik aja. Ini mulut fungsinya apa, mata fungsinya apa. Itu pelajaran kelas berapa saya juga lupa. Kayaknya di SD itu cuman maksimalnya itu. Mata fungsinya apa, hidung fungsinya apa, terus mulut fungsinya, tapi belum menjurus ke ini fungsinya ini. Misalnya kalau salah digunakan nanti bisa ini kayaknya biologi ya SMP, mulai SMP diterapkan seperti itu. Karena mungkin pemikirannya kalau SMP itu sudah balik, otomatis untuk usia SMP kan kalau wanita sudah muncul ya menstruasi, tumbuh bulu, keluar payudaranya ya. Kalau laki-laki juga sudah nyun sewune balik, sudah mimpi basah. Lah baru dimasukkan ke biologi gitu. Aslinya kalau orang tuanya proaktif, karena saya sudah pernah ya jadi orang tua dan menuntun anak saya pas balik itu penting. Saya mengajarkan kayak gini, misalnya anak saya sudah mimpi basah, ditanyakan karena dia baru pulang pondok, dia SMP kan sudah mimpi basah belum mas, misalnya tapi kita sudah memberi trust, jadi itu tuh bukan hal yang tabu, itu tuh penting. Kenapa penting? Karena kalau disalahgunakan bisa membahayakan dia dan orang tuanya, kan otomatis tanggung jawab orang tuanya. Jadi lebih ke kalau sudah mimpi basah itu artinya apa? Berarti sudah ada sperma dan siap membuahi. Kalau sperma siap membuahi, misalnya punya temen cewek dibuahi, berarti dia sudah bisa hamil. Kalau perempuannya sudah menstruasi, kalau hamil di usia dini, apa yang terjadi? Kita memberi edukasi. Kalau menjadi bapak di usia dini, apa yang akan terjadi? Maka cita-citanya hancur, orang tuanya tambah berat karena harus ngopeni dia, anaknya, istrinya, gitu kan? Jadi mereka berpandangnya lebih luas. Oh iya, jadi pentingnya edukasi seks dini itu yang baru, misalnya baru kalau disalahgunakannya, apalagi misalnya ini fungsinya ini, misalnya tumbuh rambut kecil, untuk apa sih tumbuh rambut? Untuk melindungi di area situ. Kenapa harus dilindungi? Karena biar terjadi kelembabannya bagus, kelembaban bagus otomatis jadi sehat, pH-nya bagus, tidak ada gatel, tidak ada bakteri yang nempel, tidak ada virus yang nempel, seperti itu. Untuk yang taraf SMP gitu. Oke, nah kebetulan ini pengen tanya yang SD dan sebagainya nih. Ada WA yang masuk karena menarik gitu ya, pas banget. Sebenarnya pengen mau saya tanyakan di sesi atau segmen nanti, tapi ini sekarang aja lah ya. Dari Ara di Wonosobo, Ibu Saryanti, selamat sore. Mau tanya, kalau misalnya anak kita sudah diberikan pendidikan seks sejak dini, mungkin dari PAUD atau SD, apakah nantinya tidak dewasa sebelum waktunya? Ya, tadi saya udah bilang. Jadi mendidik edukasi seks itu disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut berpikir. Kalau misalnya anak PAUD diberikan yang kayak tadi, ini sudah tumbuh sperma, bisa tidak? Belum masuk ya. Belum masuk. Jadi misalnya PAUD, dia cuman kan kita mesti mandi bareng lah sama anak atau memandikan anak. Mandi bareng kan pernah, dia mesti tanya, Bu, kalau tidak kita yang memberitahu, besok kamu kalau sudah besar umurnya segini bentuknya menjadi seperti ini. Ini kenapa bentuknya seperti ini? Agar ini bisa mengeluarkan ASI. ASI untuk apa sih? Menyusui kamu. Nanti kamu jadi pintar, jadi cantik. Tapi seusianya Mama, misalnya umur 25 tahun, karena itu sudah siap menyusui. Misalnya, kan jadi tanya, dia saling menimpali, lah itu dijawabnya sesuai usianya. Tidak boleh dijawab dengan bahasa sperma, dengan bahasa tidak nyaut. Jadi memang harus disesuaikan usianya gitu ya. Kemampuan anak itu pengetahuannya sekitar
oh ini untuk menyusui, karena mungkin ada punya adik kan untuk menyusui adiknya gitu kan. Misalnya kok adik keluar dari mana, oh ini keluar misalnya dia sesar, kenapa harus disesar, seharusnya keluar dari sini, tapi karena ibu tidak bisa mengeluarkan dari sini, akhirnya ibu operasi. Lah fungsinya vagina selain untuk pipis juga untuk mengeluarkan adik, tapi mengeluarkan adiknya itu usianya segini, tidak boleh muda. Kalau muda kan terjadi sakit gitu. Bahasanya bahasa yang mudah dipahami anak ya. Anak aja, jangan yang terlalu berat-berat apa. Malah nggak masuk ya. Nggak masuk dia. Oke. Nah, ke disabilitas nih, Ya. untuk penyandang disabilitas sendiri mendapatkan pendidikan seksual gitu, kira-kira dengan cara-cara apa aja sih gitu? Kalau tadi kan anak-anak udah kita sesuaikan usianya, karena disabilitas karena mungkin ada keterbatasan. Nah, kira-kira penyampaiannya seperti apa nih? Yang sudah saya lakukan di Don Bosco sama Dena Upakara itu, kalau penayangannya flight-nya sama seperti orang biasa, cuman kita lebih mencari bantuan mereka untuk mentranslate apa yang kita sampaikan. Yuk mereka sampaikan ke anak-anak disabilitas tersebut sesuai pemahaman mereka, karena bahasa kita dengan bahasa mereka beda jauh gitu loh. Jadi misalnya ditayangkan bentuk vagina, oh bentuk vagina seperti itu, ini namanya beda lagi nanti, apa ini apa gitu beda lagi. Jadi memang ya, tapi kita ke sana itu sesuai permintaan mereka, karena kan mereka tahu umur berapa yang mau diberi seks edukasi ya, kita manut aja mereka. Jadi yang kemarin di Don Bosco itu juga ada yang kecil-kecil juga sih. Oke. Nah, kalau antusias dari mereka sendiri seperti apa nih? Apakah mereka senang mendapatkan pelajaran itu gitu? Karena mungkin pelajaran baru juga bagi mereka, dunia baru, dan akhirnya tahu juga tentang itu gitu. Kalau pelajaran seks itu memang menarik. Dari usia mana aja. Kalau kita pelatihan, walaupun misalnya di situ ada dokter, perawat, itu akan menarik. Padahal kita sudah biasa mek-mekannya ya Mbak. Kasarannya mek-mekannya tetap menarik aja. Mereka antusias, banyak yang tanya. Kemarin di Don Bosco banyak yang tanya, Nyun Sewu nih, yang sekolah di sana pun kan dengan kriteria memang pinter. Kalau nggak pinter misalnya disabilitas tapi dengan kelainan tumbuh kembang, mereka nggak mau. Jadi pinter-pinter anaknya, pinter-pinter, antusias. Jadi menarik gitu ya pelajaran seks edukasi di sana. Nah, kalau mungkin kendala selain translate tadi gitu ya, dengan bahasa, karena bahasa kita dan bahasa mereka berbeda, ada kendala-kendala lain nggak nih Bu Saryanti? Oh, ya takutnya pemahamannya, karena kita tidak tahu yang ditranslate bahasa ini, kita takutnya sampai sana apa gitu. Takutnya seperti itu, yang kita larang malah diiyakan. Tapi enggak lah, karena setelah kita memberi penyuluhan, biasanya setelah itu kita saling bertukar pikiran sama guru-gurunya lah, monitoring untuk anak-anak seperti ini, karena akan menjadi bumerang bagi mereka kalau mereka dilepas tanpa ada pengawasan dari orang tua, lingkungan seperti itu. Oke, nah nih kendala yang lain mungkin, apakah di sana cukup satu kali pertemuan untuk pelajaran itu, atau mungkin beberapa kali pertemuan baru mereka mudeng atau mereka bisa menerima pelajaran itu? Setahu saya setelah penyuluhan di sana sekali aja ini udah ditranslate, bisa ya. Yuk kita saling tanya jawab gitu. Mereka dilihat dari tanya jawabnya, mereka ya mudeng sekali pertemuan aja mereka udah paham gitu ya. Karena kan mereka sudah memiliki. Iya. Kalau udah yang besar kan sudah sama. Oh ya, mengeluarkan, ada gurunya, ada gitu. Mereka jadi paham fungsinya gitu, lebih jauh gitu ya. Kalau disalahgunakan akan terjadi apa? Oh gitu. Oh gitu. Ya Pak ya dulu ya. Gitu pasti rame ya. Kalau edukasi seks itu rame dimanapun. Nggak ngantuk lah.
Oke, menarik sekali ternyata. Saya juga pengen bertanya-tanya lagi kepada narasumber kita, ada Bu Saryanti di sana. Tapi Pesona Inspira tetap stay di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Yang mau gabung silahkan di 0823 238 3996. Kami akan kembali sesaat lagi, jadi tetap bersama kami di Suara Disabilitas. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, Suara Disabilitas. Masih bersama saya Mita untuk menyuarakan disabilitas yang ada di Kabupaten Wonosobo, permasalahannya dan juga dinamika kehidupan disabilitas serta segala hiruk pikuknya pastinya. Dan masih bersama Ibu Saryanti. Ini kita ngobrolin tentang pentingnya pendidikan seksual bagi penyandang disabilitas. Nah, ada WA yang sudah masuk lagi dari Titi. Selamat sore Bu Sari. Iya. Ibu Sari ya? Iya. Biasanya panggilannya ya? Panggilannya Bu Sari. Oke, saya juga punya teman namanya Sari. Banyak pasaran. Pasaran. Kok tahu dia, berarti biasa ketemu saya. Oke, ya ini Bu Sari, saya pengen tanya kalau misalnya Ibu sedang memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak, kemudian ada anak-anak yang justru malu-malu dan menganggap hal itu tabu, dan seperti apa sih tanggapan atau apa hal yang dilakukan Bu Sari? Nek saya mau penyuluhan misalnya edukasi ya, karena sensitif lah hubungan seperti itu, sensitif. Trust dulu, kita memberi rasa percaya, nyaman juga untuk bercerita gitu ya. Nyaman, terus bahasanya jangan terlalu medis. Nah, kalau terlalu medis ya mereka nggak tahu. Jadi bahasa seperti bahasa mereka, seperti apa misalnya kalau awam, memang dia awam taunya seperti itu ya bahasa itulah. Kalau di masyarakat kan memang bahasanya lucu-lucunya, ada yang gembos, nah ya pakai bahasa itu aja. Kalau di rumah, kalau di sekolah, kita kan yang pernah kan baru SMP ya, anak SD kan belum ya. SMP ya kan ada bahasa dari biologi ya, vagina, testis, gland penis, rahim, ya pakai yang bahasa itu. Jadi kan mereka lebih familiar, oh ya nggak terkesan saru, seperti itu sih. Oke, jadi semoga terjawab. Titi ini tadi yang tanya ke Bu Sari. Caranya itu tadi ya, kalau misalnya ada yang malu-malu, percaya dulu. Kalau udah percaya, mantap aja gitu ya, mau cerita gitu, nggak malu karena ya emang itu udah hal yang nggak tabu lagi. Iya, gitu. karena dia punya, semua orang punya. Jadi jangan tabu lah, semua orang punya. Jadi kita menjelaskan lebih enak karena mereka punya semua. Iya, apalagi kalau sudah percaya kan mau tanya gitu ya, mau konsultasi itu kan lebih enak, lebih bisa sampai gitu. Nah, kalau menurut pandangan Bu Sari sendiri gitu ya, dari anak-anak disabilitas yang mungkin lebih rentan terhadap kejahatan seksual, bagaimana peran dari orang tua, keluarga dan sekolah untuk mengedukasi pendidikan seksual ini? Ya, setelah kita mengadakan penyuluhan, harapan kita ya itu diulang. Ketika yang belum diberi penyuluhan tahu, ketika ya terus jadi tahu. Ketika mereka sudah tahu, lah gurunya ini mengingatkan. Kalau kita tidak bisa hadir misalnya, mengingatkan. Jadi ada schedule khusus, ini loh pelajaran dulu yang diberikan dari puskesmas, petugas kesehatan ini diingatkan, karena manusia kan mudah lupa ya. Terus satu, yang dari orang tuanya misalnya sudah diberi ini dari pelajaran, kita kemarin mendatangkan dari puskesmas, sudah dikasih tahu penyuluhan, biasanya kan ada WA group, silahkan di-share di WA group materi tersebut. Lah kalau di rumah silahkan yang di rumah, kalau pas di rumah diingatkan lagi, kemarin baru dapat pelajaran ini ya, nah ini dari bahasa ibu ke anaknya. Jadi beda ya bahasa guru ke muridnya. Nanti kalau udah di-share materinya di WA grup orang tua, jadi bahannya bahasa ibu ke anaknya. Seperti itu sih. Nek menurut saya, tapi sudah dilaksanakan belum, saya tidak tahu. Karena kita penyuluhan ya mesti meninggalkan materi lah, karena bukti kerja kita kan ada jejaknya lah materi tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya nih di sekolahan ada ekstrakurikuler gitu tentang pendidikan seks gitu, kalau Bu Sari sendiri setuju nggak nih? Kalau menurut saya setuju aja sih, karena memang era saat ini ya digital yang seliweran lah, anak TikTok pakai pasti ada hal yang memang menuju ke sana, berbau seks.
pasti itu. Lah kalau itu diberikan, yuk dibutuhkan kan, kalau sudah diberikan dibutuhkan, otomatis mereka bisa terbuka. Tapi masyarakat kita masih tabu ya untuk berbicara seks itu, sudah terkesan saru. Bukan, nih seks itu kan memang bukan saru lah, karena penting sekali. Oh ya, harga diri kita, termasuk kita itu punya ini yang belum boleh disentuh oleh siapa, ini yang tidak boleh ini, karena akibatnya akan seperti ini. Nah, seperti itu yang harusnya disampaikan sesuai bahasa kemampuannya anak tersebut. Jadi nggak saru lah kalau kita sesuai kemampuan anak tersebut menerima. Kecuali buat bercandaan yang diulang-ulang, itu jadi saru gitu ya. Tapi kalau dalam edukasi memang sudah saru. Sepatutnya seperti itu. Nah, menurut Bu Sari sendiri nih, gempuran media sosial dan digital mempengaruhi pendidikan seksual seberapa besar, dan kira-kira nih pengaruhnya ada dampak positif dan negatif nggak sih gitu? Sangat lah, karena tumbuh kembangnya digital, otomatis anak juga, sekarang kan anak pinter-pinter, mudah mencerna. Kalau tidak diarahkan ya salah cerna, jadi hasilnya akan menjadi salah gitu. Tapi kalau digital kayak gini, misalnya ya anak saya lah kalau kelas 6 SD saat ini lihat TikTok ada orang ciuman. Nah, kan banyak sekali kartun-kartunnya itu yang berseliweran di TikTok, ciuman, bilang aja itu boleh dilakukan pada siapa, dengan siapa, umur berapa, kenapa itu dilakukan, harus bilang seperti itu. Kalau usia misalnya saat ini kamu tahu seperti itu, akibatnya apa, itu harus diberikan. Walaupun dia sudah melihat, tapi kita mengarahkan. Kalau kita mengarahkan, memberitahukan, dia terngiang-ngiang, oh iya, kalau ciuman itu dilakukan oleh siapa, boleh dilakukan bagaimana, terus kenapa dilakukan, akibatnya kalau salah dilakukan yuk bagaimana. Jadi terngiang-ngiang, karena anak itu akan lebih nge-save apa yang diberikan ketimbang kita cari mengajar apa sih, memberi terlalu keras itu malah nggak baik, dia akan lebih menentang. Tapi kalau kita memberikan ini loh, ini dia lebih mencerna, meng-save, menyimpan. Oh iya, ketika memenuhi lagi, misalnya dia seliweran lagi, oh iya ini udah paham gitu ya, ini akibatnya ini gitu. Oke, daripada menurut saya. Iya, apalagi sekarang nih daripada joget-joget TikTok yang menonjolkan beberapa bagian tubuh gitu, perempuan gitu kan. Betul. Ini ya harus memang ada pengawasan ekstra dari orang tua. Makanya ini butuh peran serta semua pihak gitu ya, orang tua, guru-guru, dan juga semuanya. Ini kakak-kakaknya juga jangan malah menjerumuskan karena ada yang kakak-kakaknya kadang iseng untuk ngisengin, tapi ternyata akhirnya terjerumus ya. Jadi tobrut di TikTok, tongkrongan brutal maksudnya ya. bahasa kekinian gitu ya. Oke. Nah, harapan kalau dari Ibu Sari sendiri terkait dengan tema kita hari ini, karena tidak terasa sudah di penghujung acara. Silakan. Temanya adalah tadi pentingnya pendidikan seksual bagi penyandang disabilitas dan juga anak-anak. Silakan Bu Sari. Harapannya ketika kita memberi edukasi seks sesuai umur anak, sesuai kemampuan pencerna anak, itu anak menjadi tahu kelebihan kekurangannya apabila kita melakukan hal-hal yang negatif. Kembali lagi ke konselor HIV ya, karena mereka yang terkena HIV itu kebanyakan malah, saya naik bilang itu yang tempat-tempat yang sangat tidak terduga, yang menurut kita sakral. Jadi mereka melakukan itu karena tidak tahu atau kurang ada penekanan. Kowe nek melakukan itu secara terus-menerus akan berakibat seperti ini loh. Itu kurang menekan seperti itu, karena komunikasi dari lingkungan keluarganya masih kurang. Tidak menghargai, tidak ada penghargaan. Oh, dia itu anak saya ada
saya membutuhkan. Jadi anak merasa, oh saya berharga karena saya anak dibutuhkan. Nah, antara seperti itu butuh sekali pengertian dari orang tua dan anak saling berkomunikasi. Harapannya ke depannya ya komunikasi orang tua segala lah, bukan hanya seks, segalanya itu memang penting. Bukan hanya yang masalah rumah tangga, tapi seks, pendidikan, agama itu masuk ke anak. Jadi mereka bisa bertumbuh dengan baik. Oke, agama juga ini penting untuk membentengi anak-anak hingga di masa depannya gitu, menjalani itu. Oke. Nah, sebelum closing statement nih, kalau terkait HIV/AIDS di Wonosobo untuk anak-anak dan disabilitas, apakah angkanya cukup tinggi, Bu Sari? Kalau di puskesmas saya disabilitas nggak ada. Tapi anak-anak ada yang terkena HIV juga. 17 tahun yang termuda. Ya. Wah, ini mungkin pergaulan bebas juga nih ya. Tren pasien dari pasien segitu banyak 47 lah. 47 itu hampir 35-an itu LSL. Nah, nanti dibahas lagi kalau undang saya yang HIV khusus. LSL itu laki-laki suka laki-laki. Kebanyakan dia tumbuh jadi laki-laki suka laki-laki, satu bisa broken home, bisa karena dia marah ditolak perempuan, bisa karena dia tumbuh memang sudah ada bakat kalau dia merasa Kemayu, perempuan, bisa jadi dia korban. Nah, karena kehidupan misalnya di asrama-asrama, ponpes, asrama itu kan terlalu menjauhkan antara interaksi laki-laki dan perempuan nih. Karena gabung gitu ya, karena laki-laki, perempuan gitu ya. Itu sangat memungkinkan mereka itu misalnya perempuan sama lesbi, laki-laki berkumpul dengan laki-laki itu menjadi LSL, seperti itu Mbak. Oke, wah ini ternyata memang meresahkan kalau misalnya kita tidak bersama-sama saling memberikan pendidikan dan juga mengawasi pastinya sebagai orang tua ya. Ternyata sepenting itu Pesona Inspira pendidikan seksual untuk anak-anak dan juga disabilitas. Nah, menutup perbincangan kita kali ini silakan closing statement dari narasumber langsung saja. Kami persilakan kepada Bu Sari. Ya, ini disabilitas ya karena peran saya di disabilitas juga. Jadi untuk orang tua yang punya disabilitas, anak-anak disabilitas, jangan kecil hati, tetap semangat dan memberi semangat karena mereka itu butuh semangat yang luar biasa dari keluarga terutama. Kalau keluarga sudah menerima, mensupport, memotivasi, nanti lingkungannya pun ikut serta mengakui mereka. Lah kalau mereka sudah mengakui, sudah menerima, kepercayaan diri dari anak disabilitas itu meningkat. Mereka jadi percaya diri untuk meraih prestasi, mencari cita-cita yang mereka inginkan setinggi langit. Mereka merasa harga dirinya itu tinggi. Lah di situ kenapa anak disabilitas bisa mencapai prestasi yang tinggi, karena diakui di masyarakat, di keluarganya. Jadi nggak ada diskriminasi antara mereka, seperti itu. Oke, wah luar biasa sekali pesan-pesan dari Bu Sari, dan tadi kita juga sudah ngobrol banyak, tidak hanya pesan tapi beberapa informasi dan juga pengetahuan seputar sedikit banyak tentang HIV/AIDS ada, kemudian juga tentang pendidikan seksual untuk anak dan khususnya juga disabilitas sudah disampaikan, sepenting itu. Jadi Pesona Inspira, mari bersama-sama kita saling jaga. Ibu Saryanti atau Ibu Sari selaku konselor HIV dan perawat PDP, perawatan, dukungan, dan pengobatan HIV. Terima kasih sekali sore hari ini sudah hadir ke studio Radio Pesona. Sama-sama. Sampai ketemu lagi dengan tema yang lain karena sebenarnya menarik banget. Cuman waktunya udah habis. Ya. Kalau pengennya kita masih pengen ngobrol terus gitu ya, Bu ya. Karena sangat asik, apalagi bahas HIV. Iya. Gak ada habisnya. Sebenarnya juga saya pengen tanya-tanya, tapi karena waktunya udah habis ya udah kita sambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu Sari. Sami-sami. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Amin, sama-sama Mbak. Sehat-sehat. Baik, terima kasih
kasih Pesona Inspira, demikian obrolan saya bersama Ibu Sari kali ini. Dan akhirnya Suara Disabilitas harus pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Mita, terima kasih bersamanya. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi